Shalom Bu, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Jadi yang pertama kita harus mengetahui siapakah Roh Kudus itu dan apakah Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, pribadi yang kedua adalah Allah Anak yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Setiap orang Kristen hidup bersama Roh Kudus. Ketika pendeta membaptis seseorang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di saat itulah Roh Kudus menyertai hidup orang tersebut. Tidak boleh menghilangkan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita juga harus membuka hati dan pikiran kita supaya diisi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membimbing kita ke jalan yang benar, dan Roh Kudus juga yang menegur kita ketika kita menyimpang dari kehendak Allah. Roh Kudus menyertai manusia sampai saat ini, sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi, kita harus menjalin komunikasi lebih kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk membimbing dan mengajari kita untuk melakukan kehendak Allah. Pemahaman gereja-gereja terhadap Roh Kudus berbeda-beda. Ada gereja yang menekankan peranan Roh Kudus dalam penyembuhan, bernubuat, dan karunia-karunia lainnya. Peran Roh Kudus dalam gereja mula-mula, yang pertama, memberi kuasa untuk bersaksi bagi Kristus dari Yerusalem, seluruh Yudea sampai ujung bumi. Gereja mula-mula dapat bertumbuh dan bertahan teguh karena adanya Roh Kudus, karena adanya karya Roh Kudus. Kedua, pemersatu umat Kristen dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, pendiri dan pengembang gereja yang sangat kuat. Gereja ada karena kuasa dan kehendak Tuhan itu sendiri, melalui Roh Kudusnya dan oleh karya Roh Kudusnya. Peranan Roh Kudus di dalam gereja masa kini. Yang pertama, mentransformasi gereja atau jemaat Tuhan. Artinya, sampai saat ini peran Roh Kudus masih sangat relevan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan gereja. Kedua, kekuatan gereja atau jemaat Tuhan saat menghadapi tekanan. Artinya, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada gereja dan jemaat Tuhan. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan kuasa Tuhan melalui mujizat. Sebagai orang Kristen yang percayakan kuasa Tuhan, Roh Kudus sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dialah yang membimbing dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Banyak sekali peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh yang lembut, sebagai membentuk sikap manusia, memberi karunia, memberi kekuatan, sebagai roh pelindung, sebagai sahabat, dan memberi arahan. Dan masih banyak lagi peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Jadi, tantangan hidup apapun yang sedang kita alami sekarang, biarlah kita tetap dipenuhi oleh api Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Shalom semuanya.